Hai semua, kali ini saya bikin sambal bawang ala aku. Menu ini harus wajib ada di rumah. Kalau nggak ada menu ini, makan jadi nggak selera. Sekarang langsung aja kita bikin sama-sama. Pertama siapkan 150 gram bawang merah yang sudah dicuci bersih dan sudah dibelah menjadi dua. Di sini aku mau tumis dulu bawang merahnya. Aku masak sampai sedikit layu aja, masukkan ke dalam teflon. Aku tumis bawang merahnya sampai agak sedikit layu dan wanginya itu keluar. Nah ini bawang merahnya sudah sedikit layu. Sekarang kita tumis juga cabai rawit merah sebanyak 100 gram. Tips dari aku, masak cabai rawit merah supaya nggak meletup-meletup, kita kerat-kerat dulu ujungnya, kita potong sedikit, kita masukkan langsung ke dalam teflon. Kalau suka pedas bisa ditambahkan. Kemudian masukkan juga 50 gram cabai rawit hijau. Cabai rawit hijaunya kita kerat sedikit, kita potong sedikit ujungnya biar kalau ditumis itu nggak meletup-meletup. Kita masukkan ke dalam teflon. Sekarang aku masak semuanya sampai benar-benar layu. Masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil supaya nggak cepat gosong. Jangan lupa kalau kita tumis bawang merah dan cabai-cabean seperti ini, jangan lupa sambil diaduk-aduk biar nanti nggak cepat gosong, matangnya merata. Nah ini cabai-cabeannya dan bawang merahnya sudah layu. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Kita angkat semuanya, kita tiriskan sampai minyaknya agak sedikit kering. Dan setelah kita angkat cabai dan bawangnya, kita diamkan dulu sampai uap panasnya menghilang. Selanjutnya kalau uap panasnya sudah menghilang, sekarang untuk bawang dan cabainya aku mau blender dulu. Di sini aku mau blender kasar aja. Buat teman-teman yang punya chopper, kalau mau teksturnya lebih kasar, teman-teman bisa gunakan chopper. Di sini karena aku belum punya chopper, jadi aku menggunakan blender untuk menghaluskannya. Tapi aku blender kasar aja biar nanti sambalnya itu agak bertekstur. Masukkan semuanya, cabai dan bawangnya ke dalam blender. Kita haluskan agak kasar aja dan tambahkan sedikit air biar mudah di blendernya. Setelah aku blender hasilnya seperti ini, teksturnya agak kasar, nggak halus. Kemudian kalau sudah, sekarang siapkan teflon dan panaskan minyak. Selanjutnya masukkan bumbu ke dalam teflon yang tadi sudah di blender. Selanjutnya kita masak sambalnya menggunakan api yang kecil biar nanti tidak cepat gosong dan matangnya sempurna. Dan jangan lupa masaknya itu sambil diaduk-aduk kayak gini biar nggak cepat gosong dan matangnya merata. Kalau sambalnya nggak mau cepat basi, masak sambalnya sampai benar-benar matang dan sampai benar-benar tanak. Di sini aku tambahkan sedikit air biar nanti sambalnya nggak bau lengu dan biar nanti sambalnya nggak cepat basi. Lanjut, aku tambahkan seseming, ada 1 sendok teh garam, masukkan ke dalam teflon. Kemudian bumbu lainnya ada 1,5 sendok teh gula pasir, masukkan juga ke dalam teflon. Kalau dirasa nanti sambalnya agak sedikit pedas, teman-teman bisa tambahkan gulanya lagi. Kemudian untuk seseming selanjutnya, di sini aku menambahkan setengah sendok teh penyedap rasa atau mecin, tapi ini opsional. Kalau kalian suka menambahkan mecin, kalian bisa tambahkan. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian nggak usah tambahin. Tapi setiap masak sambal, aku pasti menambahkan mecin. Karena menurut aku, kalau kita masak sambal dan kita menambahkan mecin, rasanya itu akan lebih sedap lagi. Oke lanjut, sekarang kita aduk-aduk dulu sampai semua bumbunya tercampur merata. Dan kita masak sampai airnya sedikit menyusut. Jangan lupa masaknya menggunakan api kecil, karena kalau sambal itu rawan gosong. Nah ini airnya sudah menyusut, tinggal bawang, minyak, dan cabenya aja. Berarti ini sudah matang. Kemudian langsung aja aku matikan kompornya dan langsung aku angkat sambalnya, aku pindahkan ke dalam wadah. Nah setelah aku pindahkan sambalnya, nanti akan aku taruh dulu sambalnya, nanti aku akan sajikan pas buka puasa nanti. Aku sengaja bikin sambalnya agak banyakan karena aku mau sambalnya itu sampai berhari-hari, karena sambal bawang ini tahan berhari-hari kalau masaknya benar-benar matang dan sampai tanak. Sebelumnya aku juga udah pernah bikin sambal bawang resep kayak gini dan tahan sampai 1 minggu. Dan sambal bawang yang aku bikin pertama kali itu bertahan sampai 1 minggu, bahkan hampir lebih, karena aku masaknya itu benar-benar tanak. Ini dia resep sambal bawang ala aku, dijamin rasanya enak banget dan pasti bakalan ngabisin nasi deh. Makan nasi tanpa pakai sambal bawang kayak gini pasti kurang selera deh, makanya aku selalu stok sambal bawang kayak gini. Selamat mencoba.